Shalom, selamat pagi saudara yang dikasih dalam Yesus Kristus. Pagi hari ini kita datang dalam mesbah doa pagi kita. Mari saudara, kita mau lebih lagi menyiapkan hati, pikiran, hati, jiwa tubuh kita untuk kita mau bawa hidup kita untuk hari yang baru ini memuji menyembah Tuhan Yesus. Sebelum kita beraktivitas untuk kita boleh bekerja, biarlah kita mendahulukan dulu, yaitu kita mencari kerajaan Allah, yaitu Tuhan Yesus, yang pasti Dia adalah sumber keselamatan kita, sumber kemenangan kita. Mari saudara, kita akan berdoa. Bapa kami yang bertahta dalam kerajaan sorga, Tuhan Yesus, selamat pagi Tuhan. Kami mengucap syukur, terima kasih Tuhan buat kebaikan-Mu, kasih setia-Mu. Engkau telah memelihara hidup kami, Engkau menjaga kami sepanjang malam sehingga kami dapat beristirahat dengan cukup. Terima kasih Tuhan, pagi hari ini kami diberikan nafas, kesehatan, kekuatan. Sekarang kami ingin Tuhan melayani Tuhan, memuji, menyembah Engkau, membalas kebaikan Tuhan Yesus yang begitu baik dalam hidup kami. Dan kami dah izinkan mesbah doa pagi kami diganggu oleh kuasa kegelapan, kuasa iblis. Kami ikat, patahkan, kami hancurkan dalam nama Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan Yesus, Kau yang berkuasa atas Tuhan pelayanan kami ini, dan biarlah kami menyenangkan hati-Mu. Haleluya, haleluya, amin. Setiamu yang ku alami dalam hidupku. Terima kasih Yesus untuk kebaikan-Mu sepanjang hidupku. Terima kasih Yesus Tuhan, terima kasih Tuhan untuk kasih setiamu yang ku alami dalam hidupku. Terima kasih Yesus untuk kebaikan-Mu sepanjang hidupku. Terima kasih Tuhan, terima kasih Yesusku buat anugerah yang Kau beri. Sebab hari ini Tuhan adakan syukur bagi-Mu. Terima kasih Yesus, terima kasih Yesusku buat anugerah-Mu, buat anugerah yang Kau beri. Sebab hari ini Tuhan adakan, amin Tuhan, Tuhan adakan syukur bagi kami pada hari ini. Syukur bagi-Mu, sebab hari ini Tuhan adakan syukur bagi hidup kami. Ini Tuhan adakan syukur bagi-Mu, syukur bagi-Mu Tuhan, syukur bagi-Mu, syukur bagi-Mu, haleluya. Terima kasih Bapa, Engkau baik, terpujilah nama-Mu Yesus Tuhan, Allah yang hidup. Ku sembah Kau Tuhan, ku tinggikan nama-Mu Yesus, haleluya. Terpujilah Bapa, terpujilah Tuhanku. Terima kasih Bapa buat kasih setia-Mu, penyertaan-Mu dalam hidup kami. Terima kasih Bapa, Engkau Allah yang baik, Allah yang hidup. Kami mohon menyembah-Mu Tuhan, kami memuji-Mu Tuhan. Engkau adalah Tuhan, sumber keselamatan kami, sumber Tuhan
kemenangan kami. Kau anak domba Allah yang layak untuk disembah, ditinggikan. Pagi hari ini biarlah kami bersama dengan anak-anak-Mu yang sudah berkumpul, memuji, menyembah dengan menyenangkan hati-Mu. Percaya lawatan kuasa Tuhan Yesus menjamah, mengurapi, dan Tuhan menyelamatkan hidup kami, membebaskan yang terbelenggu, dan membebaskan Tuhan yang sakit, Tuhan yang lemah, yang beban berat. Tuhan pasti ada di tengah-tengah kami. Terima kasih Tuhan, kami mau menyembah, memuji-Mu Tuhan. Kau gembala kami yang agung, takkan kekurangan aku Tuhan. Amin. Oh haleluya Tuhan. Yesus Tuhan, gembala yang baik, takkan kekurangan aku, takkan kekuranganku. Kau menuntun ke air yang tenang, menyegarkan jiwa dahaga kami, ke air yang tenang ya Tuhan, menyegarkan jiwaku sekalipun ku berjalan. Amin. Oh Tuhan, sekalipun ku berjalan dalam lembah kekelaman, tiada ku takut, tiada ku bimbang, tiada ku takut, tiada ku bimbang, sebab Kau Tuhan Yesus selalu beserta kami. Besertaku Yesus Tuhan gembala yang baik, takkan kekurangan aku. Inilah pujian kami Tuhan. Yesus Tuhan gembala yang baik, takkan kekurangan aku. Amin. Takkan kekurangan. Engkau menuntun ke air yang tenang, Engkau menyegarkan hidup kami Tuhan. Oh Yesus, air yang tenang. Amin Tuhan, menyegarkan jiwaku sekalipun ku berjalan dalam lembah kegelapan, sekalipun ku berjalan dalam lembah kegelapan, tiada ku takut. Inilah hidup kami kepadamu Tuhan. Ku bimbang sebab Kau Tuhan besertaku sekalipun ku berjalan, sekalipun ku berjalan dalam lembah kegelapan. Ya Tuhan, kami tidak takut karena Engkau beserta kami. Ku takut, tiada ku bimbang, sebab Kau Tuhan besertaku. Tiada ku takut, tiada ku takut, tiada ku bimbang, sebab Kau Tuhan besertaku. Sebab Kau Tuhan, sebab Kau Tuhan besertaku. Kau besertaku selamanya Tuhan. Sebab Kau Tuhan besertaku. Terima kasih Bapa. Haleluya. Kembali kami datang merendahkan hati di hadapan-Mu Bapa pada pagi hari ini. Siapkan hati kami untuk mendengarkan kebenaran firman-Mu. Kami berdoa, Roh Kudus Tuhan urapi kami, dan setiap kami boleh dikuatkan iman kami, percaya kami kepada-Mu ya Tuhan. Terima kasih ya Bapa. Segala kuasa kegelapan, roh jahat yang cuma mengganggu firman Tuhan disampaikan, dipatahkan, dihancurkan dalam nama Yesus. Terpuji nama-Mu di dalam nama Yesus. Haleluya. Amin. Shalom saudara. Selamat pagi, selamat bertemu kembali di dalam Mesbah Doa Pagi. Baik, kita akan mendengar firman Tuhan. Saudara, temanya adalah mengapa mujur hidup orang fasik.
Ya, ini pertanyaan yang diajukan oleh saudara ya rasul ataupun nabi-nabi perjanjian lama, ya saudara, pergumulan mereka, bagaimana mereka bertanya kepada Tuhan ya untuk ya keadilan Allah ya saudara. Di dalam Yeremia 12 kita akan baca di sini ya bagaimana Yeremia, dan juga nanti kita akan baca Pemazmur ya saudara, mempertanyakan tentang keadilan Allah ya. Mereka bertanya, mengapa mujur hidup orang fasik ya, sedangkan kita ya saudara ya orang yang benar seakan-akan hidup kita mengalami sengsara ya. Nah saudara, kita akan membaca di dalam Yeremia 12 ayat yang pertama ya. Keluhan Yeremia dan jawab Allah ya. Engkau memang benar ya Tuhan, bila mana aku berbantah dengan Engkau, tetapi aku mau berbicara dengan Engkau tentang keadilan. Mengapakah mujur hidup orang-orang fasik, sentosa semua orang yang berlaku tidak setia. Ya, ini pertanyaan Yeremia kepada Allah ya. Dia bertanya, dia tidak menyalahkan Tuhan, dia tidak menyalahkan Allah, tetapi dia katakan bahwa Engkau memang benar ya Tuhan ya. Dia menempatkan bahwa Allah berada dalam posisi yang benar ya. Dan yang kedua dikatakan bahwa dia tidak mau berbantah dengan Tuhan. Yang ketiga, dia bertanya kepada Tuhan tentang keadilan ya. Dikatakan mengapa mujur hidup orang-orang fasik, dikatakan, dan sentosa semua orang yang berlaku tidak setia. Ya, ayat yang kedua, Engkau membuat mereka tumbuh dan mereka pun juga berakar. Mereka tumbuh subur dan menghasilkan buah juga. Memang selalu Engkau di mulut mereka, tetapi jauh dari hati mereka. Ya, inilah keadaan orang fasik yang disebutkan oleh Nabi Yeremia. Dikatakan bahwa ya, bahwa Engkau membuat mereka tumbuh dan mereka juga berakar ya. Mereka tumbuh subur, menghasilkan buah ya saudara. Jadi ini gambaran bagaimana kehidupan orang fasik ya, itu mengalami kemakmuran di dalam hidupnya secara jasmani ya. Dikatakan bahwa memang Engkau selalu di mulut mereka tetapi jauh dari hati mereka ya. Itulah gambaran orang fasik ya, yang di mulutnya dia menyebut Tuhan Tuhan, namun hatinya jauh daripada Tuhan, namun kelakuannya, hidupnya mendukacitakan Tuhan ya, dengan berbuat dosa, tidak takut akan Tuhan, tapi mulutnya berbicara tentang Tuhan Tuhan ya. Itu sebabnya Yesus berkata bahwa menjelang akhir zaman dikatakan bahwa ada banyak orang berseru kepadaku, Tuhan Tuhan ya, bukankah aku bernubuat demi namamu, mengusir setan demi namamu ya. Dan Tuhan katakan, enyahlah engkau yang melakukan kejahatan ya. Mereka adalah orang-orang yang melayani Tuhan bahkan ya saudara, namun Tuhan katakan, enyahlah engkau pembuat kejahatan ya saudara. Tuhan tidak melihat perkataan kita, tetapi yang Tuhan lihat adalah hati ya. Oleh karena itu firman Tuhan tadi katakan bahwa Engkau memang ya selalu mereka di mulut mereka ya. Dikatakan tetapi jauh dari hati mereka ya. Yang ketiga dikatakan, ya Tuhan, Engkau mengenal aku, Engkau melihat aku, dan Engkau menguji bagaimana hatiku terhadap Engkau ya saudara. Ini doa daripada Nabi Yeremia ya. Dikatakan bahwa Tuhan, Engkau mengenal akan isi hatiku Tuhan ya. Engkau lihat aku Tuhan ya. Engkau uji hatiku ya saudara. Ini
saudara, Yeremia menyatakan kepada Allah bahwa hidupnya ya dikatakan siap diuji, ya dikatakan firman Tuhan bahwa Yeremia ya dikatakan engkau tahu akan isi hatiku, ya. Nah, ayat yang ketiga dikatakan tariklah mereka keluar seperti domba-domba sembelihan dan khususkanlah mereka untuk hari penyembelihan, ya. Nah, saudara, di dalam saudara Yeremia ya, bagaimana doanya dikatakan bahwa tariklah mereka keluar seperti domba-domba sembelihan, ya. Saudara, di dalam gambaran daripada Nabi Yeremia bahwa mereka memang ya Tuhan kasih pengertian bahwa memang saudara orang fasik seakan-akan hidupnya makmur, subur, tambah gemuk, ya seperti domba-domba yang ingin disembelih, ya saudara, yang dikasih makan, ya kemudian tambah gemuk, tetapi tidak tahu bahwa pada akhirnya bahwa domba-domba itu akan disembelih. Demikian juga keadaan orang fasik, ya saudara, dia bagaikan domba-domba yang akan disembelih. Dan dikatakan khususkanlah mereka untuk hari penyembelihan, ya. Nah saudara, di dalam Mazmur pasal yang ke-73 hal ini pun dipertanyakan oleh saudara pemazmur, ya dikatakan di dalam Mazmur Asaf, Mazmur 73 ya, pergumulan dan pengharapan, dikatakan sesungguhnya Allah itu baik bagi mereka yang tulus hati, bagi mereka yang bersih hatinya. Itu ayat yang pertama, ya. Tetapi aku sedikit lagi maka kakiku terpleset, nyaris aku tergelincir, sebab aku cemburu kepada pembual-pembual kalau aku melihat kemujuran orang-orang fasik. Ya, sempat pemazmur di dalam Mazmur Asaf, saudara, ya dikatakan bahwa sempat dia cemburu kalau dia melihat saudara keadaan orang-orang fasik, ya dikatakan nyaris dia tergelincir jatuh, ya nyaris dia kecewa, ya saudara, nyaris dia jatuh dalam dosa, ya saudara, oleh karena dia melihat seakan-akan nasib orang-orang fasik hidupnya mujur, ya sedangkan dirinya dalam keadaan sebaliknya, ya. Namun saudara, pemazmur tidak menyalahkan Tuhan, ya. Dikatakan bahwa di ayat yang pertama tadi bahwa itulah satu kesimpulan yang dia sudah petik. Dikatakan bahwa Allah itu baik bagi mereka yang tulus, bagi mereka yang bersih hatinya, ya. Nah, di ayat yang keempat dikatakan sebab kesakitan tidak ada pada mereka, sehat dan gemuk tubuh mereka, ya, seperti domba-domba yang sebelum disembelih, saudara, ya. Saudara itu diberi makan dan pada akhirnya itu akan disembelih, ya. Saudara, firman Tuhan katakan bahwa orang fasik itu disimpan pada untuk hari penyembelihan. Itulah seperti domba-domba saudara yang akan disembelih, ya. Memang untuk saat ini keadaan mereka sepertinya mujur, ya. Mereka sangat diberkati di dalam hal-hal materi, ya, sedangkan orang benar dia harus berjuang, menderita, bahkan ditekan, ditindas, ya, di mana orang-orang benar justru saudara ditekan dan ditindas. Namun saudara, kita lihat bagaimana keadilan Allah pada akhirnya akan dinyatakan kepada setiap kita anak-anak Tuhan, ya. Dikatakan bahwa ayat yang kelima, mereka tidak mengalami kesusahan-kesusahan manusia dan mereka tidak kena tulah seperti orang lain. Sebab itu mereka berkalungkan kecongkakan dan berpakaian kekerasan, ya. Saudara, inilah gambaran daripada orang fasik, ya. Dikatakan firman Tuhan mereka gemuk, mereka tidak ada kesakitan, ya, hidupnya enggak pernah susah, ya saudara, secara jasmani, ya saudara, dikatakan bahwa ya saudara mereka tidak kena tulah seperti orang lain, ya. Oleh sebab itu mereka sombong, ya, berkalungkan kecongkakan dan juga dengan
berpakaian kekerasan, ya dikatakan karena kegemukan kesalahan mereka menyolok, hati mereka meluap dengan sangkaan, mereka menyindir, mengata-ngatai dengan jahatnya, hal pemerasan dibicarakan mereka dengan tinggi hati, ya. Jadi bahkan mereka bangga akan dosa-dosa yang mereka lakukan. Ya, inilah keadaan orang fasik. Mereka menyindir dan mengatai dengan jahatnya, hal pemerasan dibicarakan mereka dengan tinggi hati. Mereka membuka mulut melawan langit, dan lidah mereka membual di bumi. Ya, bahkan mereka nggak takut akan Tuhan, ya. Saudara, dikatakan mereka melawan Tuhan, ya, bahkan mereka melawan Tuhan dan lidah mereka membual, ya, artinya penuh dengan dusta, ya. Nah, saudara, ini gambaran orang fasik. Sebab itu orang-orang berbalik kepada mereka, mendapatkan mereka seperti air yang berlimpah-limpah, ya. Justru banyak temannya, ya, oleh karena saudara, ya, kekayaan mereka secara materi, ya. Nah, dikatakan di ayat yang ke-11, dan mereka berkata, bagaimana Allah tahu hal itu? Adakah pengetahuan pada yang maha tinggi? Ya, saudara, ini mengejek Tuhan, ya, bahwa ya Tuhan, gimana Tuhan tahu apa yang dia perbuat, ya. Saudara, kejahatan mereka, saudara, tingkah laku mereka, perkataan dusta mereka, saudara, inilah keadaan orang fasik, ya. Seakan-akan Tuhan nggak ada, saudara, ya. Tidak ada Tuhan dalam hidup mereka, ya. Mereka nggak percaya bahwa Tuhan itu ada, ya. Dikatakan sesungguhnya itulah orang fasik, mereka menambah harta, benda, dan senang selamanya, ya. Ini gambaran orang fasik, ya. Yang ada di pikiran mereka hanya harta, benda, dan bersenang-senang, ya. Di dalam pikiran mereka nggak ada tentang Tuhan, ya. Nah, saudara, inilah gambaran orang fasik, ya. Ayat yang ke-13 dikatakan, sia-sia sama sekali aku mempertahankan hati yang bersih dan membasuh tanganku, tanda tak bersalah, ya. Seakan-akan orang benar, ya, percuma kita berbuat yang benar, ya, saudara, ya. Sedangkan orang fasik hidupnya makmur, ya, saudara, mereka nggak takut Tuhan, ya, hidupnya senang, nggak pernah mengalami kesusahan, ya. Namun di sini dikatakan, namun ayat 14, sepanjang hari aku kena tulah, ya. Seakan terbalik, saudara, ya. Orang benar, ya, dikatakan, namun aku sepanjang hari aku kena tulah dan kena hukuman setiap pagi, ya. Saudara, orang benar memang kalau berbuat kesalahan sedikit itu akan menerima pukulan ataupun didikan daripada Tuhan, ya. Itu menandakan bahwa Tuhan, saudara, mengasihi saudara dan saya, ya. Oleh karena itu firman Tuhan katakan, jangan putus asa apabila kita jangan lemah dan putus asa apabila kita dididik oleh Tuhan, karena kita adalah anaknya, ya, saudara. Karena seorang anak harus menerima didikan daripada orang tuanya, ya. Kita adalah anak-anak Tuhan. Tuhan mendidik kita supaya kita beroleh bagian dalam kekudusannya, saudara, ya. Saudara, ini yang Tuhan mau kerjakan dalam diri kita, supaya kita bertobat, supaya saudara dan saya diselamatkan, ya. Sebaliknya orang fasik, saudara, yang tidak percaya Tuhan, tidak takut Tuhan, ya, penuh dengan kesombongan dan kekerasan, saudara, itu dibiarkan oleh Allah, ya. Seperti domba yang akan disembelih, mereka menimbun harta benda, senang selamanya, ya. Namun mereka tidak tahu bahwa ada hari yang namanya hari pembalasan atau hari murka Allah di dalam kehidupan mereka, ya. Seperti domba yang akan disembelih, ya. Nah, saudara, ya, dikatakan di ayat yang ke-17, ya. Kita akan melangkah di ayat 17, sampai aku masuk ke dalam tempat kudus Allah dan memperhatikan kesudahan mereka, ya. Sesungguhnya di tempat-tempat licin kau taruh mereka, kau jatuhkan mereka sehingga hancur, ya. Saudara, bahwa kesenangan orang fasik, saudara, kemujuran orang fasik hanya bersifat sementara, ya. Pemazmur melihat, ya, dikatakan pada saat dia masuk ke dalam tempat kudus Allah, artinya bahwa di dalam, saudara, pertanyaan-pertanyaan yang dia tanyakan kepada Tuhan, ya, tentang keadilan Allah,
ya sepertinya keadaan terbalik, dia mengalami kesusahan, penderitaan, ditindas bahkan akibat dia hidup benar di hadapan Tuhan, dia tetap setia datang beribadah kepada Allah, ya kepada Tuhan, ya dikatakan. Dan pada saat dia bertekun setia datang kepada Tuhan, maka Tuhan membukakan padanya dan dia perhatikan bahwa ada kesudahan kepada orang fasik, ya dikatakan sesungguhnya di tempat licin kau taruh mereka, kau jatuhkan mereka hingga hancur, ya saudara. Inilah keberadaan orang fasik, pada akhirnya hidupnya mengalami kehancuran, ya saudara. Itu hanya kesenangan yang sesaat, ya saudara, ya demikian juga orang benar, itu hanya penderitaan yang sesaat, ya saudara, sehingga nanti Tuhan akan pulihkan keadaan saudara dan pasti mendatangkan kebaikan pada akhirnya bagi orang benar. Apabila kita dididik oleh Tuhan, semakin hari kita semakin mengerti akan Tuhan kehendaknya, semakin kita hidup dalam kebenarannya dan kekudusannya, ya semakin saudara menghormati dan menghargai Tuhan, ya. Nah saudara, dikatakan ayat 18, sesungguhnya di tempat licin kau taruh mereka, kau jatuhkan mereka hingga hancur. Betapa binasa mereka dalam sekejap mata, lenyap habis oleh karena kedahsyatan, ya dikatakan mereka binasa dalam sekejap mata, ya saudara. Dikatakan seperti mimpi pada waktu terbangun, ya Tuhan, pada waktu terjaga rupa mereka kau pandang hina, ya saudara. Inilah keadaan orang fasik, pada akhirnya akan binasa. Namun kita orang-orang benar, ya biarlah kita tetap bertekun di dalam Tuhan, tetap setia kepada Tuhan, ya. Nah saudara, ayat 23 dikatakan, tetapi aku tetap di dekatmu. Nah ini yang terbaik saudara, ya. Saat orang benar mengalami penderitaan, dia tidak meninggalkan Tuhan, ya dia percaya bahwa Allah itu baik tetap pada akhirnya, bahwa Tuhan baik pada orang yang tulus hatinya, pada orang yang bersih hatinya, ya saudara. Ya ini yang kita harus contoh dalam kehidupan pemazmur dan juga Nabi Yeremia, ya saudara. Kita tidak menyalahkan Tuhan, ya seakan kita lebih tahu daripada dia, ya. Nah saudara, dikatakan tetapi aku tetap di dekatmu, kau memegang tangan kananku, dengan nasihatmu engkau menuntun aku, dan kemudian kau mengangkat aku dalam kemuliaan, ya saudara. Orang benar, ya mungkin saudara hanya seketika mengalami penderitaan seperti Yesus, ya dia tidak bersalah, tidak berdosa, namun dijadikan salah. Dia mengalami penderitaan bukan karena dosa tapi karena kebenaran, ya. Namun di balik salib itu ada kemuliaan, ya saudara. Inilah perjalanan kehidupan kita anak-anak Tuhan, ya mungkin kita mengalami penderitaan akibat kita hidup benar, ya kita dimusuhi, kita dibully, saudara, kita mengalami kesusahan, saudara, ya kita sedang dididik oleh Allah, ya saudara. Namun percaya, apabila kita tetap dekat dengan Tuhan, kita percaya bahwa Dia Allah yang adil, ya yang akan menghakimi dengan adil, saudara, ya maka dikatakan bahwa Tuhan pada akhirnya akan mengangkat kita dalam kemuliaan, ya. Nah saudara, pada akhirnya pemazmur katakan, siapa gerangan ada padaku di surga selain engkau, selain engkau tidak ada yang kuingini di bumi. Wah luar biasa, ya saudara. Nah inilah ya orang benar, bahwa kerinduan hatinya hanya dirinya dan kerajaan surga, ya. Di bumi kita hanya menderita sementara, namun di surga saudara kita akan mengalami kebahagiaan kekal selama-lamanya bersama dengan Tuhan. Apabila saudara dan saya tetap hidup dalam kebenaran kekudusan, ya kita jangan pernah kecewa, ya karena kita percaya bahwa Allah tetap baik dan Dia adil, Allah yang adil, ya. Nah saudara, sini katakan tidak sia-sia kita mempertahankan hati yang bersih, kelakuan yang bersih, ya. Nah saudara, sekalipun dagingku dan hatiku habis lenyap, gunung batuku dan bagianku tetaplah Allah selamanya, ya saudara. Sampai mati pun Tuhan tetap yang utama dalam hidupnya, ya. Nah, saudara, sebab sesungguhnya siapa yang jauh daripadamu akan binasa. Nah, saudara, ya kau binasakan semua orang yang berzina dengan meninggalkan engkau, ya.
terkutuk orang yang jauh daripada Tuhan, yang hatinya jauh daripada Tuhan, yang mengandalkan dirinya sendiri, yang mengandalkan manusia, ya saudara. Nah, ayat 28 dikatakan, tapi aku suka dekat pada Allah, aku menaruh tempat perlindunganku pada Tuhan Allah, supaya dapat menceritakan segala pekerjaannya. Ya saudara, inilah firman Tuhan. Kiranya firman Tuhan menjadi kekuatan dalam hidup saudara saya. Baik saudara, kita akan menyanyikan pujian ini kembali. Saudara, Yesus Tuhan, Gembala yang baik. Ya, katakan, tidak kekurangan aku. Tuhan menuntun kita ke rumput yang hijau. Dia menyegarkan jiwa saudara, ya. Dia pelihara hidupmu, ya. Kalau saudara dan saya mengalami penderitaan, ujian, masalah ekonomi, masalah sakit, ya, apapun masalahmu, itu adalah ujian iman, ya. Tetap percaya saudara, dan orang yang percaya kepada Tuhan, dia akan melihat kemuliaan Allah, ya. Kuasa Tuhan boleh dinyatakan di dalam dirinya, ya saudara. Inilah firman Tuhan. Kiranya firman Tuhan menjadi kekuatan dalam hidup saudara dan saya, sehingga kita tetap bertekun di dalam Dia, ya, tetap hidup benar di hadapan Dia, tetap kita bersekutu dekat dengan Tuhan, sebab hanya dekat Dia saja hatiku tenang. Tuhan Yesus berkata, marilah kepadaku kau yang letih lesu dan berbeban berat, aku akan memberikan kelegaan kepadamu. Terima kasih. Yesus Tuhan, Gembala yang baik, takkan kekuranganku. Menuntun ke air yang tenang, menyegarkan jiwaku. Menyegarkan jiwaku. Sekalipun ku berjalan dalam lembah kekelaman, tiada ku takut, tiada ku bimbang, sebab Kau Tuhan besertaku. Terima kasih ya Tuhan Yesus. Terima kasih buat firman-Mu. Kami tetap diteguhkan, dikuatkan oleh firman-Mu, dan biar kami terus bertumbuh dalam iman percaya kami kepadamu Tuhan. Tetap setia, tetap kami hidup dalam kebenaran-Mu. Kami percaya Kau Allah yang adil Tuhan. Terima kasih buat firman-Mu. Saat ini yang lemah Tuhan kuatkan, yang susah Tuhan hiburkan, yang sakit ulurkan tangan-Mu dan sembuhkan Tuhan di dalam nama Yesus. Yang kekurangan Tuhan cukupkan kami ya Tuhan. Buka jalan bagi kami anak-anak-Mu. Kami percaya pemeliharaan-Mu dalam hidup kami, sebab Kau adalah Gembala kami yang baik. Terima kasih Tuhan. Berdoa bagi bangsa negara kami, Tuhan, untuk memimpin ke depan, yang akan memimpin bangsa ini. Biarlah pemimpin yang takut akan Tuhan, pemimpin yang mengasihi Tuhan dan mengasihi rakyatnya. Kami berdoa dalam nama Yesus Tuhan.
buat bangsa ini supaya tetap bersatu, dijauhkan dari perpecahan. Demikian juga bangsa di dunia khususnya mengalami peperangan ya Tuhan. Kami berdoa supaya Tuhan menjadi perdamaian, supaya tidak banyak korban lagi ya Tuhan yang berjatuhan. Bagi mereka yang ditinggalkan oleh saudara-saudara, orang tua, anak, Tuhan, orang-orang yang mereka kasihi, Tuhan yang kuatkan dan teguhkan. Terutama yang belum lama ini juga terjadi peperangan antara Tuhan, kami berdoa dari Israel Tuhan dengan Hamas untuk Palestina. Kami berdoa mereka yang gugur baik di kedua pihak, baik di Israel maupun di Palestina, Tuhan kuatkan dan teguhkan mereka ya Tuhan. Engkau yang berikan penghiburan bagi mereka. Terima kasih ya Tuhan. Kami berdoa juga buat kekeringan yang terjadi, yang melanda dunia ini, juga bangsa kami ya Tuhan. Biarlah belas kasihan Tuhan ada pada kami bangsa ini, supaya Tuhan hujan boleh turun ya Tuhan, di dalam nama Tuhan Yesus. Terima kasih Bapa, terima kasih. Di dalam nama Yesus kami mengalaskan doa mengucap syukur. Kami mau terima kasih. Saudara, angkat hatimu dan berdoa Tuhan. Kira berkat kasih karunia dari Allah Bapa, cinta kasih yang kekal dari Tuhan Yesus Kristus, penghiburan pertolongan penyertaan Roh Kudus menyertai saudara dan saya mulai saat ini sampai Maranatha. Tuhan Yesus datang pada kalian akan sampai selama-lamanya. Yang percaya sama-sama katakan amin. Tuhan Yesus memberkati saudara. Kalau saudara diberkati melalui mesbah doa pagi ini, saudara bisa share pada yang lain dan bagikan kesaksian saudara. Shalom, Tuhan Yesus memberkati. Amin.